Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebagaimana biasa, sebelum saya menyampaikan kajian ini, saya akan menjelaskan yang dibaca oleh imam kita tadi itu. Yang pertama, coba Bapak Ibu renungkan ya, siapa yang taat Rasul, maka sebenarnya dia telah taat Allah. Statement ini lah Pak, surat An-Nisa 80 ini. Siapa yang taat Rasul berarti taat Allah. Coba Bapak renungkan di situ, bagaimana Allah memposisikan Rasulullah. Ya Pak, ya, paham Pak? Memposisikan Rasulullah. Jadi kalau orang itu memanggil ya Rasulullah, ya berarti orang itu memanggil Allah. Karena berarti memanggil Rasul itu berarti mengakui bahwa dia ini diutus oleh Allah. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, ya berarti taat Allah. Jadi tidak benar umpamanya, kenapa yang disebut-sebut kok hanya Rasul saja, kok tidak Allah? Kok Nabi Muhammad saja kok tidak Allah? Ya tidak pas begitu. Pertanyaan begitu kan tidak pas. Kenapa yang disebut-sebut kok Muhammad terus, kok tidak Allah loh? Kita sebut Muhammad karena dia diutus oleh Allah. Lihat posisi Rasulullah sampai begitu. Nah itulah yang kita kaji kemarin soal itu. Kemudian pada ayat yang 82 itu afala yatadabbarunal Qur'an. Ulangi saya, afala yatadabbarunal Qur'an. Sekali lagi, afala yatadabbarunal Qur'an. Nah, artinya itu kritik untuk kita gitu. Kenapa Quran itu hanya kamu baca? Kenapa Quran itu hanya kamu baca? Kenapa kamu hanya memprogram one day one juz? Kenapa tidak ada one day one verse with translation? Mengapa tidak kamu program bahwa one day, satu hari satu ayat dengan perenungan? Gitu. Ayat berapa tadi? Surat An-Nisa 82. Afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapa kamu ini kok sampai hari ini kok hanya membaca Quran? Bukan berarti membaca Quran itu tidak baik, jangan salah paham. Mengapa sampai di situ saja levelmu, gitu loh. Mengapa sampai di situ saja? Lah kalau kamu membaca Quran hanya dibaca, kamu kan hanya dapat pahala. Kamu kan tidak dapat ilmu baru. Kamu kan tidak dapat ilmu baru. Ya termasuk zikir kita ini. Kenapa selama ini kamu umpamanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Allah itu pekerjaannya ya, kalau tidak menghidupkan orang ya mematikan orang. Kenapa zikir itu kamu baca terus tapi tanpa perenungan gitu? Afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapa kamu itu hanya levelmu sampai di situ? Padahal kalau kamu itu berenang saja di laut, maka kamu akan hanya mendapatkan ikan-ikan kecil. Tapi kalau kamu menyelam agak dalam, itu kamu dapat ikan lebih besar. Betul Pak ya? Betul? Ya? Bapak kok ragu gitu ya? Ya. Apa kita
sekali-kali diving supaya ya. Kalau kamu mau ke dalam lagi, kamu nggak dapat ikan, kamu dapat mutiara. Kenapa kamu tidak mau capek-capek begini? Gitu loh Pak. Kenapa kita tidak mau capek-capek begini? Mestinya kamu mau usaha lah gitu loh Pak. Afala ya tetap barunal Quran. Mengapa Quran? Maka hari ini nanti saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan la ilaha illallah. Kemarin itu sebenarnya kaitannya dengan ini, mayuti'ir rasul faqad ata Allah, tadi yang 80 tadi itu. Mana? Dan sekarang hari ini nanti kita bicara tentang la ilaha illallah. Lalu di sini 83. Ya. Ulangi saya, ya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila. Jadi andaikan kamu itu tidak ditolong Allah, lah gitu Pak ya, kamu itu tidak mampu melawan setan, tidak mampu. Setan bisa melihat Bapak, betul? Betul. Bapak bisa melihat setan? Tidak, berarti 1-0. Ya, 1-0. Lah kita gulat, yang satu bisa melihat kita tidak bisa melihat dia, gimana? Yang kedua, setan itu fokus enggak untuk kita? Setan itu fokus enggak untuk kita? Fokus untuk apa? Iya toh. Fokus untuk supaya Bapak ini tidak mengucapkan satu kata pun yang baik. Fokus untuk bagaimana Bapak ini tidak ikut Rasul. Fokus untuk bagaimana Bapak ini tidak masuk surga. Itu fokus. Bapak fokus enggak untuk melawan setan? Bu? Pak? Tidak toh? 2-0. Satu kita sudah tidak bisa lihat. Maka Pak, coba Bapak renungkan. Bapak bisa takbir begini, ini karena Allah, bukan karena kekuatan Bapak loh. Allahu Akbar. Dinikmati betapa Allahu Akbar, betapa baiknya Allah kok membuat saya bisa kuat takbir. Betapa besar rahmat Allah kok membangunkan saya sebelum subuh. Betapa rahmat Allah saya digiring untuk kaki saya bergerak ke masjid. Masya Allah. Betapa rahmat Allah saya kok bisa membaca Quran. Jadi ini perenungan. Afala ya tetap barunal Quran. Mengapa ini tidak kau pikir? Yuhyi wa yumit, Allah itu ya menghidupkan ya mati, ya sudah. Pekerjaan Allah, kalau ada orang dihidupkan ya itu kerjaan Allah, ada orang mematikan itu. Kapan dihidupkan ya itu terserah Allah, kapan dimatikan ya sudah. Itu. Jadi semua itu kita kaitkan dengan Allah, itu Pak. Tapi kalau dosa jangan dikaitkan dengan Allah. Orang bawa pelacur kemudian alhamdulillah Allah memberikan kekuatan saya untuk, nggak boleh, begitu kan tidak etis tuh. Nih ya Pak ya, saya kira itu saja. Terus terakhir di ayat 86 itu intinya begini, kalau kamu tuh sudah diperlakukan orang dengan baik, maka balaslah perlakuan baik itu dengan yang lebih baik. Contohnya gimana? Ini asalnya sebetulnya salam Pak, salam ya. Jadi kalau kamu diberi salam assalamualaikum, maka minimal, ini menurut ayat ini, Anda saya berapa tadi? 86. Loh, bukan 82. 86 toh?
Nah itu. Jika kamu mengucapkan salam assalamualaikum, mendengar salam assalamualaikum, maka kamu jawab ya, waalaikumsalam warahmatullah, minimal ya. Tapi kalau tidak bisa, kalau Quran ya minimal sama saja. Jadi assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Awas, sekali lagi saya ingatkan, jangan sekali-kali menjawab waalaikumsalam warahmah. Faham? Ada enggak yang begitu? Ada. Saya beritahu Pak, warahmatullahi, rahmatnya Allah. Kalau Bapak warahmah enggak menyebut Allah, mengapa mulutmu itu kok alergi menyebut Allah? Mulutmu itu kenapa kok alergi menyebut Allah? Kok seolah-olah rahmat itu tidak digantungkan kepada Allah? Salam saya untuk cuma ngeretik ini ya gak gampang Pak. Paham Pak ya? Waalaikumsalam warahmah. Loh, Allahnya mana? Minimal itu. Berarti itu saja kita sudah mengurangi penghormatan itu. Plus kita berarti tidak mengakui adanya rahmat Allah di situ. Waalaikumsalam warahmah. Mestinya warahmatullahi, ada Allahnya. Ya yang kemarin-kemarin ya tidak apa-apa lah Pak, sudah itu dimaafkan Allah. Tapi setelah ini jangan ya. Waalaikumsalam warahmatullah gitu ya. Tapi sebenarnya ini bisa kita kaitkan dengan yang luas. Kalau kita sudah diperlakukan baik oleh orang, berarti kita harus memperlakukan minimal sama atau lebih baik. Contohnya gimana? Contoh diperlakukan baik, kita harus lebih baik. Loh, salam sudah Pak, salam. Ini dalam kehidupan. Contohnya. Kenapa Pak Haji? Contohnya Pak Haji? Diutangi Ustaz. Diutangi. Balas lebih banyak. Oh. Cocok ini. Cerdas itu. Jadi kalau sudah dihutangi, orangnya tidak minta tambahan toh. Oke. Kemudian kita tambahi. Asalnya hutang 100 juta, karena orang itu baik ditambahi 150 juta. Masuk. Kalau kamu sudah diperlakukan masjid sebagus ini, sudah dilayani seperti ini, maka berilah juga sambutan untuk masjid ini yang lebih dari itu. Terus karena jamaah ini memperlakukan masjid dengan begitu, takmir punya kewajiban untuk memberi pelayanan lebih baik, merasa lebih baik, kemudian memberi pelayanan lebih baik. Terus coba betapa indahnya kehidupan ayat ini loh. Ayat ini silakan dikembangkan sendiri. Itu yang dibaca oleh imam kita tadi. Baik, sekarang kita masuk ke sini ya. Langsung saja di ini Pak ya, halaman 7 nih, halaman 7. Tapi sebelum itu tadi itu Pak, memang kenapa kamu itu membaca la ilaha illallah? La ilaha illallah ada dalam Al-Quran enggak? Ada apa enggak? Ada toh. Nah sekarang tadi ayatnya berbunyi afala yatadabbarunal Quran. Mengapa Quran itu tidak kau renungkan? Kamu puas saja sekarang dengan membaca la ilaha illallah 100 kali, 200 kali, 10 kali. Kenapa levelmu sampai di situ? Lah kalau sampai di situ kamu hanya dapat teri, apalagi itu ikan kecil-kecil itu, wader. Kenapa kamu puas di situ? Kamu kok tidak lebih dalam? Kenapa kamu tidak lebih dalam? Maka Hamka itu mengatakan, dalam tafsirnya itu dia mengatakan hanya orang yang kuat yang bisa meraih mutiara.
Hanya orang yang mau bersusah payah yang dapat mutiara. Nah, sekarang saya terangkan, Bapak boleh tahajud itu biasanya 1 jam, Bapak boleh potong itu setengah jam. Yang setengah jam itu untuk membaca dan merenung. Paham Pak ya? Imam Ahmad itu pernah tidak sholat tahajud karena sedang berpikir soal memikirkan tentang satu hadis. Tentang satu hadis. Andai kan tidak ada Imam Ahmad ya yang memikirkan sampai menulis hadis, memikirkan arti hadis, maka hadis tidak sampai di sini. Nah, kalau tahajud kepentingan pribadi dan tidak tambah ilmu, nah gitu toh. Itulah yang saya sebut berkali-kali. Maaf, arti qiyamul lail, apa arti qiyamul lail artinya? Apa? Qiyamul lail artinya? Ini Pak akibatnya kalau diartikan sholat malam Pak, maka kemudian tidak ada ilmu yang tumbuh di situ. Qiyamul lail itu adalah menghidupkan malam untuk mengagungkan Allah. Bisa sholat, bisa membaca, bisa menghafal hadis, doa-doa Nabi, ayat-ayat itu masuk qiyamul lail. Nah, memang saya sendiri kadang-kadang ini konflik. Saya sholat ini belum tuntas, tapi kok saya tadi membaca ayat saya belum tahu tafsirnya. Itu. Ini saya lanjutkan sholat, apakah saya cukup sekian saja kemudian saya ganti untuk membuka di perpustakaan? Itu karena saya putuskan tidak, sudah sekarang sholat malam kita sedikit saja, sekarang saya baca. Nah, itu qiyamul lail. Sebab kalau nuruti zikir ya tidak selesai Pak ya, jam 1 rakaat pertama surat Yasin, rakaat kedua surat Al-Mulk plus direnungkan, doanya direnungkan seperti kemarin saya ajarkan, tidak cukup. Maka kemudian kita potong. Jadi, afala yatadabbaruna al-Qur'an, mengapa kamu puas dengan yang sampai sekarang ini? Oke. Nah, Bapak pernah nggak mendengar orang zikir ya? Banyak kemudian illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pernah? Pernah? Oke. Baik apa tidak baik? Baik. Sampai ngomong nggak baik. Baik. Tapi kemudian kita ditanya, mengapa kamu puas hanya sampai di situ? Ya Pak ya, mengapa kamu hanya puas di situ? Bahkan ada saking cepatnya kemudian hanya hu la ilaha illallah hu. Apa artinya hu itu? Hu itu artinya apa? Huwa itu kalau berhenti hu. Allahu la ilaha illa hu. Hu itu huwa karena waqaf menjadi hu. Lahu di situ itu Allah. La ilaha illallah, kemudian hu. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Orang mengkritik katanya zikir kok hu. Ya enggak apa-apa wong ngritik. Tetapi orang itu tahu enggak yang dikritik itu bahwa sebut hu itu dia ujungnya adalah menghubungkan dengan Allah. Kita jangan membiasakan kemudian cepat-cepat mengkritik Pak ya. Kita pelajari dulu. Orang pakai jubah, kemudian dikritik ini Indonesia, kenapa pakai jubah, kok tidak pakai sarung?
Kenapa mengkritik begitu? Sekarang kalau saya tanya, kenapa Anda pakai jubah? Iya Pak Ustadz, saya tidak bisa meniru akhlak Nabi. Ya sudahlah, biar saya niru pakaiannya saja. Ayo Pak, Bapak mau bilang apa? Bapak mau bilang apa? Itu kan pakaian kan selera. Atau kenapa kita harus ini? Orang dari haji kemudian pakai jubah, pakai ini, terus orang kritik, oh ini Indonesia itu Arab kok pakaian gitu. Jangan begitu. Nah kalau menurut dia itu, aku ya Allah, aku tidak bisa meniru kesabaran Rasulullah, aku nggak bisa meniru tahajudnya Rasulullah. Sudahlah ya Allah, izinkan saya meniru pakaiannya saja. Coba, berarti kan mengaitkan bajunya kepada Rasulullah. Coba bayangkan Pak, bagaimana tanggung jawabnya di akhirat. Orang mengkritik dia, padahal dia itu disenangi Allah karena mengaitkan bajunya dengan Rasulullah. Orang mengkritik dia disenangi Allah. Allah apa enggak marah? Ya, intinya itu jangan mudah mengkritik orang. Ya. Kita pelajari dulu. Oke. Nah sekarang buku ini judulnya adalah Zikir Afirmatif. Begini Pak sekarang. Saya tanya sekarang Bapak Ibu, minta Allah. Contoh doa apa ya? Contoh doa, Rabbi firli atau Allahumma inna nas'aluka rizqa. Ya, berikan aku rezeki. Wah, suweneng wae. Doa ini kalau tak cerita wong mesti Pak Ustadz mau ditulis kan? Rezeki. Itu zikir apa enggak? Loh. Gini Pak, zikir itu menyebut nama Allah. Jadi orang berdoa itu ya zikir Bapak. Doa itu zikir. Zikir yang isinya mau minta. Paham Pak ya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu zikir apa enggak? Itu zikir, itu baca Quran, itu meminta. 3. Oke. Jadi Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban. Itu zikir apa enggak? Zikir. Oke. Sekarang saya membaca Subhanallah wa bihamdi. Zikir apa enggak? Oke. Mana yang lebih baik? Sama-sama baik, mana yang lebih baik? Doa Ustaz. Apa? Ada doanya. Doa. Doa itu untuk kepentingan siapa? Kita. Panjenengan. Kalau subhanallah maha suci Allah, mengagungkan siapa? Haknya siapa? Allah. Jadi untuk haknya Bapak, lebih Bapak utamakan dari haknya Allah. Ayo. Bapak kalau tidak paham langsung aja bicara supaya tuntas kajian ini. Saya ulang ya. Ya Allah berikan aku sehat. Zikir apa enggak? Zikir wong ada nyebut nama Allah kok enggak zikir gimana? Gitu? Tuh. Yang satu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Lebih baik mana? Toto jawab toh, bisa jawab toh. Gitu? Saya ingin merubah cara pikir Bapak. Nah, zikir yang tanpa meminta, hanya mengagungkan Allah, itulah yang namanya dalam bahasa sekarang saya sebut zikir afirmatif. Makanya Rasulullah menyebut ada 2 kalimat yang itu ringan dibaca dan pahalanya besok akan membuat timbangan kebaikan kita itu naik drastis. Apa itu? Subhanallah hamdi, subhanallah bil adli. Karena apa itu Pak? Karena tidak ada permintaan loh.
Subhanallah wa bihamdi, engkau maha suci, segala puji bagimu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, Allah maha suci, Allah maha agung. Tidak ada permintaan, Pak. Gitu? Oke. Tapi kalau ya Allah berikan aku sehat, anakku soleh, itu menonjolkan kepentingan siapa? Maka sekarang Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak melalui buku ini, sekarang kita ini jangan zikir yang menonjolkan hak kita. Tonjolkanlah hak Allah untuk dipuji. Jangan Bapak begini, lah aku oleh apa aku? Wani piro. Lah aku oleh apa? Kok hanya menyebut nama Allah? Pernah nggak Bapak terlintas begitu? Bapak Ibu pernah nggak terlintas? Lali aku mau ngene tok iku aku kebutuhanku akeh. Pernah nggak? Sing jujur Pak, ojo goro sampean niku. Wis biasa-biasa kita telanjangi diri kita sendiri. Jawabannya, Pak. Tadi saya mencari kitabnya jam 3 tadi, kok enggak ketemu di mana kitab saya ya, yang menjelaskan siapa yang mengagungkan aku sampai lupa tidak menyebut kebutuhan dia, maka aku akan memberi dia lebih banyak daripada orang yang menonjolkan kebutuhan dia. Pak, saya tak baleni mana Pak ya? Ya, saya ulang lagi. Siapa yang menyebut Allah, mengagungkan Allah sampai lupa tidak menyebut tentang sakitnya, tidak menyebut tentang rezekinya, tidak menyebut soal konfliknya, saya tidak menyebut soal perusahaannya, tidak itu, sampai lupa Allah, 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 kata Allah, aku senang kepada dia dan orang ini akan saya beri lebih banyak daripada yang menjerit-jerit itu. Karena orang kita meminta-minta itu menonjolkan hak kita, sedangkan kalau kita memuji Allah itu menonjolkan haknya Allah. Ini kelas tinggi loh Pak, ini Pak, ini Pak ya. Ini saya sampaikan setelah saya beri pengajian Bapak di sini sudah lebih dari 2 tahun. Kalau dulu-dulu nggak berani saya. Opo ae. Iya kono wis gajine akeh. Profesor, ono ae lambe ini wong-wong ae. Wong dikongkon kaya ngono ya gak iso, sik kelas kaya ngene kono. Kita itu. Kita ini kan. Sekarang saya berani ngomong di sini. Karena bapak kelasnya sudah beda. Masa sekolah yang kan kelas 1 ya, kan enggak Pak. Naik. Nah ini, maka subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu nilai itu besok karena tidak meminta sama sekali, maka kemudian itu jadi timbangan berat. Kalimatani khafifatani, 2 kalimat yang ringan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kok ringan kenapa Pak? Ayo. Subhanallah, kok ringan kenapa? Ndak ada khoknya Pak, ndak ada dotnya. Loh ingat Pak? Ini kan abot Pak, itu khok itu harus ngorok, nggak ada. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah, enteng, sin ya enteng, bak ya enteng, ha enteng, tok mabot Pak tok, hobok bu muhit plus ringan sedikit. Udah Pak, itu baca yang banyak seperti itu. Nanti kita dapat apa? Itu nanti Allah memberi sendiri. Nah ini zikir afirmatif Pak ya. Nah segini saya tulis zikir tauhid.
afirmatif adalah zikir yang berisi pernyataan tentang keesaan Allah yang dikaitkan dengan masalah-masalah kehidupan. Misalnya begini Pak ya. Nah sekarang digabung bagaimana ini Pak, yang pertanyaan Bapak tadi itu, aku dapat apa? Sekarang tinggal mengaitkan dengan kebutuhan Bapak. Berarti kalau kita sakit lalu kita membaca la ilaha illallah, di dalam hati kita bunyinya apa? Ya Allah, sembuhkan saya. Ini berarti Bapak menonjolkan haknya Bapak. Enggak Pak? La ilaha illallah, yang kita renungkan apa? Ayo Pak. Yang kita renungkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang bisa menyembuhkan saya illallah, hanya obat tidak bisa, dokter tidak bisa, illallah. Tidak ada yang memberi sakit begini kecuali Allah. Enggak ono santet, wis gak ono kabeh Gusti Allah. Gusti Allah kok dikalahkan karo tukang santet itu ya apa to Pak? Mau bisa dengan la ilaha illallah. Betapa indahnya ini. Allah senang. Oh, berarti dia itu lemah. Dia mengakui Tuhan yang bisa menyembuhkan itu aku. Senang Allah. Lalu kalau kita besok pagi harus membayar hutang 5 juta, hari ini tidak ada yang untuk bayar, kita zikir la ilaha illallah, kira-kira gimana renungannya? Tidak ada yang membantu saya untuk melunasi hutang besok jadwal saya itu illallah. Betapa senangnya Allah. Berarti dia mengakui. Untuk menggabungkan pertanyaan jenengan tadi itu Pak, lah aku oleh opo? Ini namanya zikir afirmatif. Tidak ada satupun kalimat yang meminta loh Pak, gitu. Tuh zikir afirmatif. Lah saya ingin menggabungkan bagaimana afirmasi tapi kemudian kita kaitkan itu, sehingga nanti Pak seluruh kehidupan kita ini adalah selalu terkait dengan Allah. Oke Pak ya. Sekarang saya tanya, Allahumma sholli ala Muhammad itu baik apa enggak? Baik. La ilaha illallah baik. Sekarang saya tanya, tingkatannya lebih tinggi mana? La ilaha illallah. Sebab sholawat Nabi itu tidak bisa diterima kalau orang tidak bertauhid. Ya paham Pak? Tuh. Maka di sini saya buatkan contoh-contoh sampai 100 di sini. Sampai 100 la ilaha illallah itu Bapak bisa rubah sendiri ya. Makanya Nabi mengatakan ini halaman 8. Jadi la ilaha illallah itu untuk membuka masuk untuk Islam ya la ilaha illallah, kemudian menutup kehidupan juga la ilaha illallah, masuk surga kuncinya ya la ilaha illallah. Coba Pak perhatikan, sampai Allah mengatakan Pak, di dalam neraka itu Allah mengatakan pada para malaikat, tolong di dalam neraka itu dicari ada orang yang ada kalimat la ilaha illallahnya, walaupun la ilaha illallahnya itu apa ya, bahasa sekarang itu tipis-tipis, gak jelas, keluarkan sampai begitu Pak la ilaha illallah. Maka Nabi mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Afdhalul dzikri, zikir yang terbaik la ilaha illallah, zikir terbaik. Ini
Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man syahida, ulangi saya, man syahida alla ilaha illallah mukhlishan fi qalbi min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, madep mantep apa di dalam hatinya, apa Pak bahasa ya Pak? Mantep, madep apa? Mancep, yakin. Allah. Jadi Bapak jangan susah. Jangan susah hidup ini. Kita ini punya Allah yang maha. Yang maha. Coba sekarang ya. Di dalam surat Yasin itu. Kembali lagi. Kenapa kita kok sampai hari ini puas dengan baca Yasin saja, kok tidak kita renungkan gitu. Padahal di situ tuh ada kata-kata yang contohnya Pak ya. Ayo baca bersama-sama. Wa ayatul lahum anna ayo wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Itu contohnya. Ini kan penguatan Pak. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum. Termasuk tanda kekuasaan Allah adalah ketika Nabi Nuh membawa kapal besar, muatannya penuh Pak. Mashhun itu penuh, lalu di atas air yang melebihi gunung, berarti kekuatan anginnya kan tinggi, gitu Pak, tinggi. Muatannya penuh, kapalnya besar, ombak besar, anginnya kencang. Kira-kira Pak, tenggelam apa enggak? Rasional, tenggelam. Tapi tidak tenggelam. Karena apa? Illa rahmatan minna. Sebab tidak tenggelam karena saya yang berbuat untuk menyelamatkannya. Jadi Bapak ini harus percaya keajaiban. Yes, menurut perhitungan dokter ya ngono gak apa-apa, ndak apa-apa. Yes, memang dokter itu boleh, ini kemungkinannya bertahan hanya setahun, ndak apa-apa, itu keilmuannya. Wong kemungkinan bukan pasti kok, paham toh Pak ya? Ini ndak bisa Pak, ini karena onderdil kayak gini itu sudah ini Pak ya. Ya ndak apa-apa, itu haknya dokter. Tapi Bapak harus tahu bahwa semua itu bisa berubah kalau ada keajaiban. Illa rahmatan minna, terus wa mata'an ilahin. Kalau kamu saya sembuhkan pun itu ya tetap mati suatu saat. Jadi sebentar saja. Saya kalau baca itu senang Pak saya itu. Iya wis. Menurut dokter ya saya diperkirakannya kurang berapa bulan, kurang berapa tahun. Tapi kan saya percaya engkau membuat keajaiban. Engkau menurunkan surat Yasin ya untuk menguatkan saya. Illa rahmatan minna. Iya, tapi saya akan menunjukkan sebuah keajaiban. Tapi umpamanya kamu saya sembuhkan pun itu tidak lama, paling banter ya 10 tahun, 20 tahun lagi kemudian selesai gitu Bapak ya. Itu kan bagus kan. Nah, ini dikaitkan dengan Allah terus. Man syahida alla ilaha illallah mukhlishan min qalbi dakhalal jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah mantep itu dalam hatinya, dakhalal jannah, orang itu masuk surga. Terakhir sebelum banyak jawab ya. Dengan redaksi yang berbeda Nabi bersabda lebih jelas. Kita baca sama-sama ya. An Abi Hurairah
annahu qila ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad dhanantu ya Aba Hurairah Allah yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minka lima ra'aitu min khirsika 'alal hadits as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi au nafsi. Nah, ini. Jadi ini cerita ini Abu Hurairah, Pak ya, Abu Hurairah. Waktu itu dia tanya Nabi, siapa besok yang paling berhak engkau tolong, yang mendapatkan syafaatmu lebih banyak? Selama ini Pak ya, selama ini Bapak kalau mendengar syafaat itu mesti dikaitkan dengan sholawat. Ayo, betul enggak? Selama ini dapat syafaat itu hanya melalui sholawat. Siapa bilang? Ini loh, siapa yang paling berat dapat syafaat pada hari kiamat? Rasulullah menjawab. Sebelum menjawab Nabi begini, sudah saya duga Bu Hurairah. Ini yang bertanya mesti kamu. Karena saya tahu kamu itu gila hadis. Karena kamu itu memang orang yang full untuk mikir hadis. Pokoknya selama Nabi tidak di toilet, Nabi tidak di rumah, pokoknya Abu Hurairah terus mengikuti kemanapun. Sudah saya duga nanti yang bertanya itu mesti kamu soal ini. Sebab saya tahu lima khirsika alal hadis. Sebab saya tahu. Terus Nabi mengatakan as'adun nasi, orang yang paling bahagia nanti dengan syafaat kepada hari kiamat, mangqala la ilaha illallah, siapa yang membaca la ilaha illallah syaratnya khalisan min qalbihi, penuh renungan. Loh Pak, jadi saya ngajak panjenengan ini untuk la ilaha illallah itu diisi supaya tidak hampa. Khalisan min qalbihi la ilaha illallah. Nah nanti bapak-bapak di rumah ini contoh-contoh di belakang ini, umpamanya halaman 23 umpamanya Pak ya, itu halaman 23 umpamanya. Itu tahu Pak 23 ya? 23 contoh saja, ini contoh saja. Poin 11 umpamanya gitu, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa bapak ibu saya, mertua saya kecuali Allah. Jadi kita ini la ilaha illallah. Ingat bapak, ingat ibu, ingat mertua. Jangan dilupakan Pak, mertua itu Pak, tolong Pak. Ya, gitu. Ojo gelem anake, gak gelem bapak ya Pak. Kan sebaik-baik orang tuh memberi bapak ibu, istri itu loh Pak. Wong dimong sakmono tahun dikekno sampeyan iki lho. Sampeyan sekarang enak tok gak gedekno gak apa. Wis ngono dikon meteng. Aduh. Ibu ya gitu, itu suami ibu itu kan digedekno, sampean gak malah gedekno, gak malah menghitankan, sampean wis user. Wis enak. Nah itu wong tua disebut la ilaha illallah. Betapa indahnya la ilaha illallah. Terus dalam hati ini tidak ada yang bisa mengampuni mak saya, bapak saya, mertua saya, illallah, kecuali Engkau ya Allah. Masya Allah. Enak Pak, enak. Saya jamin Pak,
Bapak membaca la ilaha illallah dengan perenungan 1000 kali pun tidak terasa. Sungguh Pak, tidak ada yang bisa memberikan pekerjaan menantu saya yang sekarang sudah punya anak 2 belum punya pekerjaan itu. Illallah, hanya Engkau ya Allah, bukan siapa-siapa. Engkau ya Allah. Nangis kita ya Pak. Tidak ada yang bisa merubah anak saya, ponakan saya yang sekarang ini mau masuk Kristen itu karena pacarnya. Tidak ada yang bisa menguatkan itu. Illallah, kecuali Engkau ya Allah. Yang lain tidak punya kekuatan. Illallah. Senang Pak kita, senang kita membaca la ilaha illallah. Saya kira begitu. Nah, cukup. Ini ada waktu 10 menit. Apabila kita juga berdoa, juga melakukan Allah, itu kira-kira adabnya yang terbaik melakukan Allah dulu baru berdoa atau sebaliknya? Adabnya berdoa dulu baru antara doa dan melakukan itu terbaik melakukan Allah dulu baru berdoa. Iya, aturannya memang begitu Pak. Itu kan di dalam buku sholawat kemarin kan saya sebut Pak di halaman berapa itu ya, ada orang doa kemudian Nabi ojo kesusu, jangan tergesa-gesa. Kamu tuh sebelum berdoa mbok ya kamu memuji Allah yang banyak, memuji Allah yang banyak, kemudian membaca sholawat, jangan tergesa-gesa begitu. Nah itu Pak, jadi memang kemudian dalam Al-Quran juga gitu, Allah mempunyai asmaul husna, sebutlah asmaul husna kemudian mintalah. Jadi sama dengan ini toh Pak. Kalau saya selalu setiap hari itu mendengarkan doa-doa, saya senang doa-doa itu di Makkah, Madinah itu. Coba perhatikan ya doanya, kayak umpamanya Susudes itu pendahuluannya kan banyak. Itu belum minta sama sekali Pak. Allahumma innaka tasma'u kalamana wa tara makanana wa ta'lamu sirrana wa jahrana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Itu memuji Allah. Ya Allah, Engkau mendengar setiap kata dalam doaku. Engkau tahu di mana kami sedang berada. Tidak ada persoalan-persoalan hidup saya itu yang masih samar-samar tidak jelas di hadapan-Mu. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Ya Allah, kami memanggil-manggil-Mu dengan nama-Mu yang indah dan sifat-sifat-Mu yang agung. Ya Hanan, Ya Mannan, wahai Allah, Engkau Tuhan yang peka terhadap kebutuhan hamba-Mu. Ya Mannan, wahai Allah, yang Engkau itu tidak pernah kehabisan untuk menolong hamba-Mu. Ya Qadimul Ihsan, wahai Allah, yang Engkau itu selalu baik. Ya Man biyadihi maqalitus samawati wal ard, wahai Allah, segala persoalan itu kuncinya hanya di tangan-Mu ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu terus. Baru itu Pak Haji, setelah itu terus baru kemudian minta gitu. Nah kita ini enggak. Adik dulu lumayan Pak, wis gak belas, wis pokoknya goet noe cowos. Jerit-jerit aja, enggak hak. Jadi hak kita kan memang ya dalilnya gampang Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agungkan Allah baru nasta'in. Selesai. Nah, itu lumayan. Jadi di belakang kan sih lumayan Pak itu. Gak belas genjot ae. Berok terus jerit-jerit. Allah kok dipaksa-paksa, didikte terus. Ya Allah ini saya punya masalah, mohon diselesaikan ya Allah paling lambat akhir bulan ini. Gak keren jotos saya. Allah dikai limit. Deadline. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, terima kasih. Pagi ini kayaknya saya dipahamkan bahwa kita harus melakukan semua apapun yang kita lakukan termasuk ibadah adalah semata-mata dengan Masya Allah. Betul. Namun Ustaz, sering kita dengar dari Ustaz lain kadang-kadang ibadah itu untuk kita. Misalnya contoh, ada Ustaz yang mengatakan banyaklah sedekah karena itu nanti akan memberikan banyak rezeki di kita.
Sehingga seringkali kadang-kadang kita melakukan itu terhadap itu. Ya karena demikian juga mungkin yang lain. Apakah dengan seperti ini, paham seperti ini, apakah kurang benar Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak, benar. Itu transaksional namanya itu ya, maklar gitu. Saya melakukan ini supaya Allah memberi ini. Nanti kalau kamu memberi 100, insya Allah nanti Allah akan memberi 10 kali lipat. Itu transaksi Pak. Jadi enggak apa-apa Pak. Itu Rasulullah yang menjanjikan. Bapak ini saya bawa ke kelas lebih tinggi. Itu kelas yang kemarin Pak. Bapak saya enggak salah Pak, enggak salah. Enggak hanya sampai di situ Pak. Orang bertanya, bolehkah ibadah minta surga? Lah iya boleh. Tapi kan transaksi Pak. Ya toh Pak. Saya minta nanti supaya kamu beri, lah kan transaksi. Boleh Nabi itu menyuruh doa, tapi kelas yang lebih tinggi itu ya sudah, itu pokoknya kita ibadah ya sudah. Karena apa? Ya karena saya syukur saya kepada Allah. Kalau Rabi al-Adawiyah lain lagi Pak, itu tingkatannya sudah pada cinta. Maka Rabi al-Adawiyah, perempuan yang terkenal itu, dia mengatakan, ya Allah, kalau saya ini beribadah mengharap surga, tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru. Ya Allah, kalau saya beribadah untuk mengharap surga, keluarkan dari saya surga. Kalau saya beribadah karena takut neraka, masukkan saya ke dalam neraka yang terdalam. Tetapi kalau saya ibadah karena syukur kepadamu, jangan sembunyikan keindahan wajahmu. Saja ditiru Pak, kan itu sampai. Lah memang saya ajak berat-berat Pak, mau Bapak itu mau kelas gini terus. Oke Pak ya. Silakan, masih ada 5 menit. Ini mungkin ibu dulu. Ibu. Saya mau tanya Ustaz, 2 kalimat syahadat ini kalau kita lafalkan, maka kita dari kafir menjadi Islam Ustaz. Jadi dosa-dosa kita diampuni kalau kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian la ilaha illallah kalau kita membaca itu adalah kuncinya surga. Tapi kalau kita berzikir bersama, katakanlah kita masuk pada tahlil, itu kita dikatakan bid'ah, ahli neraka. Itu bagaimana Pak? Ya tidak apa-apa Bu, ngomong itu sekarang wis bapak to Bu, sing tahlil mlebu neraka itu wis biar ndak apa-apa, cok kaget-kaget Bu, ngkat biar bisa ngomong. Sing gelem ya sing gelem ya budal, ndak ya sudah itu. Kita wis capek Bu, capek gitu. Ya Bu ya. Ya coba Pak sekarang Ibu umpamanya. Bisa saja Bu nanti kemudian Allah nanti maaf saja ya, bisa saja yang ngomong begitu bisa saja dimasukkan neraka duluan. Karena apa? Kamu kok tahu-tahunya kamu punya hak memasukkan neraka? Apa kon itu Tuhan? Gimana Bu? Paham Bu ya? Sopo sing tahlil itu bid'ah masuk neraka umpamanya gitu. Lah sekarang mamanya Allah mengatakan kamu tuh kok pinter-pinternya memasukkan neraka. Neraka itu milik Mbahmu. Jawab apa? Berbeda pendapat boleh, tapi jangan menghakim-hakimi begitu. Sudah gitu aja Bu. Ibu kalau menganggap bid'ah ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau la ilaha illallah ini mana yang bid'ah? La ilaha illallah mana yang bid'ah? Paham Bu ya? Itu kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah begini. Ibu saya pikir tadi pertanyaannya gini, kalau kita zikir la ilaha illallah kan cepet toh? Ya toh Bu? Iya toh Pak? Iya Pak. Lalu kalau zikir bareng-bareng la ilaha illallah, mikir gini Pak, yo rawone adem Pak. Ini semua ini adalah untuk pribadi. Kalau sudah kolektif itu kita mengikuti sistem.
Gitu loh. Sama dengan sholat ini loh, khusyuk nggak bisa jamaah. Karena kita harus mengikuti ritme ini. Nah kalau saya memang tahlil, walaupun saya nulis bukunya kemudian la ilaha illallah. Enggak Pak, ganti buka HP kabeh Pak. Delok video kabeh Pak. Ya toh. Soto rawone adem kabeh, kerupuke wis melempem. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Oh, jadikan akhir kata kami dalam hidup ini la ilaha illallah. Allahumma ja'alna mimman yunada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang Kau panggil, wahai manusia yang hatinya tenang, qalbu penuh la ilaha illallah. Masuklah kamu ke dalam surga, bergabunglah kamu dengan rasul-rasul dan syuhada untuk ke dalam surga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.